Halo semuanya, kembali lagi bersama Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang tari saman yang berasal dari Aceh. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan. Sebelum saman dimulai yaitu sebagai mukadimah atau pembukaan, tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat, keketar, atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Lagu dan syair pengungkapannya secara bersama dan berkesinambungan. Pemainnya terdiri dari pria-pria yang masih muda-muda dengan memakai pakaian adat. Penyajian tarian tersebut dapat juga dipentaskan, dipertandingkan antara grup tamu dengan grup sepangkalan. Dua grup. Penilaian dititik beratkan pada kemampuan masing-masing grup dalam mengikuti gerak, tari dan lagu, syair, yang disajikan oleh pihak lawan. Nyanyian para penari menambah kedinamisan dari tarian saman. Cara menyanyikan lagu-lagu dalam tari saman dibagi dalam 5 macam. Rengung, yaitu auman yang diawali oleh pengangkat. Dering, yaitu rengum yang segera diikuti oleh semua penari. Redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tari. Syekh, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang tinggi melengking, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Saur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Tarian saman menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tarian saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Diduga, ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Saman mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerak yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Tari saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik, karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan-gerakan lainnya, seperti gerak guncang, kirep, lingang, surang-saring. Semua gerak ini menggunakan bahasa-bahasa Gayo. Pada umumnya, tarian saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang, dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun, dalam perkembangan pada era modern yang menghendaki bahwa suatu tarian itu akan semakin semarak apabila ditarikan oleh penari dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk mengatur berbagai gerakannya ditunjuklah seorang pemimpin yang disebut Syekh. Selain mengatur gerakan para penari, Syekh juga bertugas menyanyikan syair-syair lagu saman, yaitu ganit. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad. Nama tarian, Saman, diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, yakni Syekh Saman. Beberapa sejarah menyatakan Syekh Saman yaitu seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara lah yang kemudian menemukan dan mendirikan tari saman. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan. Tarian adat asal Aceh ini diciptakan oleh seorang ulama pada abad 14 Masehi, yakni Syekh Saman. Tari saman berasal dari daerah dataran tinggi Gayo, yang secara administratif meliputi daerah Kabupaten Aceh Tengah. Pada awal perkembangannya, tarian ini dijadikan sebagai media dakwah kepada masyarakat setempat. Kala itu sebelum tarian dipertunjukkan, pemuka adat akan melakukan pemberian nasihat untuk para penonton sekaligus para pemainnya sendiri. Di samping itu, pertunjukan dari tari adat Aceh ini juga begitu kental dengan dakwah dan syair petuah, yang menggunakan bahasa Gayo dan Arab. Tari saman pada awal perkembangannya merupakan tari yang sakral,
sehingga tidak bisa dipertunjukkan sembarangan. Biasanya, tarian adat satu ini dipertontonkan saat peringatan Maulid Nabi. Untuk saat ini, tari adat tersebut juga biasa ditarikan untuk menyambut tamu kehormatan maupun berbagai acara kebudayaan lainnya. Tari saman identik dengan tari 1000 gerak, karena gerakannya begitu mendominasi. Tari saman ditampilkan tanpa iringan alat musik, melainkan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan mengempaskan badan ke berbagai arah. Dalam penampilannya, penari saman dipandu oleh seorang pemimpin yang biasa disebut syekh. Penari saman dan syekh harus bisa bekerja sama dengan baik agar tercipta gerakan yang harmonis dan kompak. Tari saman menggunakan bahasa Gayo yang dinyanyikan langsung oleh penarinya. Biasanya yang melantunkan nyanyian ini adalah seorang penari yang berada di tengah. Tari saman dibawakan secara berkelompok, minimal 7 orang. Bisa juga hingga puluhan bahkan ratusan orang. Yang penting jumlahnya ganjil.